Shalom semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Krisni. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Teresia, my mentor, sahabat juga, sudah memberikan saya kesempatan, menyediakan tempat dan waktu untuk saya untuk memberi kesaksian kebaikan Tuhan atas hidup saya. Jujur, saya sebelumnya bukan orang Kristen. Saya nggak kenal Tuhan. Saya pikir tuh Tuhan tuh di langit, pokoknya Tuhan semua sama gitu kan. Ternyata saya salah. Saya belajar mengenal Tuhan itu melalui badai hidup saya, pergumulan hidup yang berat, buat saya berat banget. Baru saya diproses Tuhan, saya dibentuk Tuhan, sampai saya baru ngerti, oh ini loh yang namanya Tuhan, ini loh namanya hidup, bahwa kita harus selalu hidup mengandalkan Tuhan, bergantung terus sama Tuhan. Karena saya juga bisa ada sampai hari ini di tempat ini lagi. Saya sudah berulang kali kesini juga ditolong oleh Teresia sama teman-teman yang lainnya yang selalu menguatkan saya di tempat ini. Itu sungguh kalau nggak ada pertolongan Tuhan saya mungkin sudah mati juga, udah kehilangan nyawa. Karena pergumulan hidup yang saya hadapi itu tidak mudah. Begitu banyak musim yang saya lewati. Yang pertama saya diselingkuhin. Yang kedua saya di KDRT. Yang ketiga saya sampai harus menghadapi begitu banyak gugatan, menghadapi polisi, jaksa, bahkan sampai pengadilan. Itu sangat tidak mudah. Untuk saya seorang wanita biasa, saya juga dulu seorang ibu rumah tangga saja. Dulu hidup saya begitu nyaman. Makanya saya bilang, saya kalau hidup nyaman terus, saya nggak cari Tuhan, saya nggak kenal Tuhan. Tapi begitu hidup saya diguncang, sampai udah habis, maksudnya benar-benar saya pun juga udah merasa terpuruk, saya pun udah merasa remuk, udah depresi juga. Saya sudah kehilangan suami sudah tidak mencintai saya karena adanya wanita lain. Di situ saya belajar mencari Tuhan. Karena saya merasa waktu itu saya udah gak punya siapa-siapa lagi, udah gak punya apa-apa lagi. Uang pun kan terbatas sebagai berumah tangga. Saya cuma tiap bulan dikasih dari suami waktu itu. Jadi saya benar-benar merasakan udah gak punya apa-apa, cuma punya 3 anak saya saja yang itu yang menjadi kekuatan saya juga untuk terus berharap melanjutkan hidup karena demi anak-anak saya. Ceritanya begini, kita bawa kembali dulu masa lalu saya. Jadi sebelum terjadi masalah baik semua, seperti layaknya pernikahan lainnya ya, ideal. Lalu begitu kehadiran orang ketiga, mulailah terguncang rumah tangga kami, banyak percekcokan. Awalnya percekcokan pasti. Sebagai istri kita bisa merasakan namanya suami selingkuh ya. Mulai tercium lah terkuaknya perselingkuhan. Nah dari situ meningkat tuh percekcokannya menjadi KDRT. Selama saya lagi melewati musim diselingkuhin, itu saya belajar. Saya baru mengerti namanya bagaimana kita hidup itu harus mengasihi orang yang menyakiti kita. Di situ saya diproses Tuhan. Saya masih sebagai istri, saya masih ada tanggung jawab kan, harus melayani suami. Walaupun rumah tangga saya udah gak bahagia, tapi saya masih berusaha taat tunduk sama Tuhan. Setiap kali saya nangis, saya doa. Tuhan cuma di dalam hati cuma kayak ada bicara kasih remah. Ini lo namanya mengasihi orang yang menyakiti kamu. Gimana pun juga itu masih suamimu. Jadi saya masih harus melayani hubungan badan juga, masih melayani suami. Walaupun sakit karena saya udah tahu terang-terangan selingkuh. Pelakornya pun juga sudah mencari saya. Jadi sudah jelas perselingkuhannya. Di situ saya belajar tidak mudah untuk mengampuni gitu loh. Karena saya selalu juga ketika saya cari Tuhan, bertemu dengan hamba Tuhan, saya diberi nasihat, harus ampunin ya Krisni, harus ampuni. Supaya kita juga tidak hidup dalam kepahitan. Itu sangat tidak mudah, teorinya gampang, yang berbicara juga mudah, tapi yang ngejalanin itu yang diproses tidak mudah. Makanya melalui proses saya yang berdarah-darah ini, saya sungguh belajar sendiri mengenal dan mengalami secara pribadi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup saya. Karena saya mau taat, mau tunduk atas kehendak Bapak. Jadi Bapak suruh saya ngampuni, oke, saya belajar. Tapi memang masih sakit, saya masih kepahitan. Sampai akhirnya saya mengalami satu pengalaman ya, itu pertama kali seumur hidup saya. Awalnya ya semua orang bilang ya setan ada kali ya, tapi kan saya nggak bisa ngelihat. Sampai saya ngalamin sendiri namanya disantet. Tiba-tiba tengah malam saya lagi tidur sama 3 anak.
Waktu itu suami saya sedang pergi ke luar negeri sama selingkuhannya. Saya sakit hati, saya nangis ke Tuhan. Tuhan, saya tahu loh suami saya ke Singapura sama perempuan itu. Saya nangis, lalu saya tidur habis doa. Habis itu saya kaget, kebangun saya. Badan saya panas sekali. Saya pikir saya sakit karena saking sakit hatinya gitu loh. Saya pegang badan saya panas kayak kebakar. Terus saya lihat sekeliling saya, anak saya tidur pakai selimut udah kayak tidur di kulkas. Babysitter saya waktu itu juga kedinginan, tidur juga sampai double selimutnya. Saya bingung apanya yang panas ini. Terus dari kepanasan mata saya tiba-tiba kunang-kunang awalnya. Saya kucek-kucek, kok nggak bisa ngelihat ya, burem lama-lama, kunang-kunang. Terus lama-lama saya pas kucek mata tuh tangan saya berdarah. Saya kaget, kok jadi ada darahnya? Saya yang ngalamin sendiri. Dari mulai tangan darah terus ngelihat lama-lama vision saya, penglihatan saya hilang, saya buta. Dari situ saya langsung mikir, wah ini bukan sakit ini, orang baik-baik saja mata saya sebelumnya nggak ada apa-apa. Dari situ saya langsung mikir kayak, wah jangan-jangan saya diserang ini. Karena saya udah pernah dinasehatin kan, suruh ngampunin supaya ibu takutnya nanti diserang gitu loh. Ternyata benar saya dikirim santet. Akhirnya saya nangis, saya cari Tuhan. Waktu udah posisi buta, nggak bisa jalan, nggak bisa lihat, badan panas, terus jantung saya mulai nggak enak. Saya kayak waktu itu mau dibikin mati, sakit jantung kayaknya. Saya udah nggak bisa gerak, saya cuma nangis cari Tuhan. Begitu saya cari Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan ingin saya mati, saya nggak apa-apa. Saya pun juga hidup udah berat, udah seperti nggak ada harapan, depresi kan. Saya juga sempat terpuruk yang saya bilang saya juga udah gak kuat hidup seperti ini. Kalau memang Tuhan mau aku ambil nyawaku, ambillah. Aku tahu kok aku nih ciptaan Tuhan, ambil saja Tuhan. Tapi kalau memang ini bukan dari Tuhan, aku gak mau mati. Ternyata setan yang bunuh saya, terus saya gak bisa masuk surga gitu. Saya gak mau kalau ini bukan dari Tuhan. Detik itu juga saya ngomong kayak gitu, Tuhan tolong loh, saya yang dari panas tinggi, per second, hitungan per detik panas saya turun. Terus dari yang mata saya nggak bisa lihat, penglihatan itu kembali lagi. Itu mukjizat pertama yang paling besar saya alami di hidup saya. Kalau saya nggak mengalami pergumulan ini, saya mungkin juga tidak akan mengalami mukjizat Tuhan. Itu yang saya dapati gitu loh. Lalu begitu saya sudah ditolong, saya ditolong dari santet, iman saya mulai bertumbuh kan. Saya semakin lagi rajin doa tiap malam cari Tuhan. Memang yang saya lewatin belum selesai, badai saya belum hilang, badai saya belum selesai. Tetapi respon saya sudah berubah, sikap hati saya pun sudah berubah. Karena saya tahu ada Tuhan yang menyertai saya, ada Tuhan yang menolong saya. Proses saya masih berlanjut tuh. Selingkuhnya sudah gak selesai-selesai, sampai 4 tahun saya diproses. Ada juga KDRT-nya. Karena kan semakin terkuaknya perselingkuhan, emosi karakter suami waktu itu juga semakin meledak-ledak. Dari selingkuhannya juga menuntut untuk meminta dinikahi. Makanya saya berulang kali digebuk, diusir, sampai dibilang, kok lu gak mati-mati aja. Saya sampai juga pernah mengalami namanya dicekek. Tapi itu yang saya bilang, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Ketika saya dicekek, saya juga udah gak bisa nafas. Saya ingat sekali kejadiannya. Saya cuma bisa gigit lengannya suami saya. Taruhannya antara saya yang mati duluan atau dia yang melepaskan cekekannya. Ternyata tangannya dilepas. Saya hanya bisa menggigit sekuat tenaga saya. Ternyata dilepas. Saya bisa nafas lagi. Di situ setelah saya mengalami begitu banyak proses KDRT, saya belajar mengucap syukur di dalam penyiksaan. Saya baru mengerti namanya kalau kita berterima kasih sama Tuhan, bersyukur di dalam penganiayaan itu sangat sulit. Tapi itu saya ucapkan, saya ngerti Tuhan. Tiap malam saya doa, Tuhan thank you ya, hari ini saya masih gak kehilangan tangan, gak patah tulang. Saya masih bisa ngerawat 3 anak saya. Karena waktu itu juga saya bertahan karena 3 anak saya pun juga sebenarnya udah sangat terluka. Mereka sampai depresi juga, terutama anak saya yang paling besar. Jadi cobaan saya itu gak mudah. Selain saya juga harus bangkit dari keterpurukan saya pun juga masih harus menunjukkan ke 3 anak saya bahwa mama nih sanggup loh, mau bangkit loh dari semua penderitaan ini.
Karena anak saya pun juga depresi yang paling besar. Karena dia waktu itu udah teenager, 12 tahun ke atas. Dia melihat saya digebuk terus di depan anak-anak, di depan mereka. Itu penyiksaan yang saya alami selama 4 tahun. Lalu sampai satu titik anak saya pun juga udah bilang gak mau hidup. Dia bilang, kenapa harus aku yang ngalamin ini ya mah, papa mama bercerai, maksudnya harus ribut berantem, bahkan mama sudah diancam mau dicerai. Saya pun juga gak bisa, tapi saya selalu menanamkan ke anak saya bahwa memang kalian sudah kehilangan papa di dunia, sudah tidak ada sosok papa di dunia yang baik. Tapi ingat, kalian masih punya Bapa di surga yang begitu sayang kalian, yang begitu mengasihi kalian, tidak pernah meninggalkan kalian dan mama. Sebab mama sendiri ngalamin kebaikan Bapa di surga. Mama masih bisa hidup loh sampai hari ini. Kalian melihat mama digebuk kayak apa, kalian melihat mama disiksa kayak apa. Tapi sampai detik hari ini saya masih berdiri dengan badan yang utuh, gak patah tulang kan, gak kehilangan tangan, gak ada cacat muka juga. Itu semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang nolong saya, melihara saya, udah gak tahu juga saya jadi apa. Karena secara fakta di dunia ini banyak loh sebenarnya wanita-wanita yang di KDRT sampai kehilangan nyawa. Makanya di situ saya belajar mengucap syukur. Di dalam keterpurukan saya masih ada kebaikan Tuhan sebenarnya. Kalau kita mau melihat itu yang saya belajar dari perjalanan hidupku ini. Sampai akhirnya Tuhan membuka jalan untuk saya bisa keluar dengan selamat dari rumah yang saya tinggal itu. Begitu saya keluar dari rumah itu, barulah pemulihan saya terjadi sama 3 anak saya. Jadi untuk saya belajar ngampunin orang yang menyakiti saya itu, saya juga harus keluar dari rumah lingkungan yang membuat saya sakit. Karena ketika saya masih tinggal di rumah itu, setiap kali saya ngampunin, saya mau tunduk sama Tuhan, iya Tuhan saya mau ngampunin. Tapi saya dihantam lagi kan, dihajar lagi, disakitin lagi, terluka lagi. Ternyata ngampunin itu gak cukup sekali, berkali-kali, berulang kali. Sampai akhirnya saya keluar, di situ saya baru lebih mudah untuk mengampuni suami saya. Karena saya sudah keluar dari lingkungan yang menyeramkan itu, jadi saya lebih mudah lah, maksudnya hati juga jauh lebih tenang. Tetapi permasalahan saya gak sampai di situ. Sudah bisa keluar dengan selamat, ternyata masih menghadapi lagi proses pergumulan yang luar biasa lagi. Saya menghadapi banyak gugatan-gugatan. Di situ lagi saya sungguh melihat kalau Tuhan sudah menolong kita dari awal, Tuhan gak pernah berhenti bekerja di tengah-tengah. Tuhan pasti nolong kita sampai selesai. Pekerjaan Tuhan tuh pasti sampai tuntas. Gak mungkin setengah-setengah Tuhan bekerja. Kalau Tuhan sudah menolong saya dari maut di mana saya udah mau mati waktu itu di KDRT, Tuhan pasti akan menolong saya juga di dalam proses hukum inilah yang banyak banget. Awalnya ketika saya keluar, saya lapor visum kan, karena saya di KDRT, saya sampai terluka. Tapi saya lapor visum jujur bukan karena saya ingin balas dendam atau pengen gimana laporin suami, enggak. Karena ketika dulu saya masih tinggal di Surabaya, masih belum pisah rumah ya, saya pernah digugat oleh suami saya, digugat cerai. Dari gugatan cerai yang pertama itu, saya baru tahu ternyata kalau kita mau membuktikan adanya KDRT, kita tuh wajib visum. Wajib untuk memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang kuat. Kalau kita tuh digebuk KDRT hanya visum. Itu alasan saya untuk visum. Ketika saya keluar dari rumah, saya masih penuh luka, saya visum. Ternyata visum pun juga gak bisa ke rumah sakit, harus lewat polisi. Memang begitu prosedurnya. Jadi saya jalankan sesuai prosedur. Saya ke polisi, saya bilang saya digebuk suami sampai begini. Terus langsung diambil keterangannya semuanya. Terus saya langsung diantar ke rumah sakit yang dirujuk, ditunjuk oleh polisi juga. Nah disitulah visum keluar. Sudah visum keluar ternyata ya begitu. Suami saya kebakaran jenggot, marah. Nah makanya itulah terjadi banyak gugat-gugatan di polisi ya. Saya dituduh maling cincin juga. Karena awalnya dari situ. Karena saya kalau saya nggak visum, saya nggak bisa ngebuktiin di pengadilan kalau saya itu di KDRT. Itu hanya karena prosedur hukum. Nah berjalanlah. Saya pun ngejalanin proses hukum ini sangat babak belur juga, nggak kuat secara wanita, secara manusia ya.
Capek, iya capek banget. Tapi di situ saya belajar, setiap kali saya jatuh lagi, mendapat serangan lagi, kekuatan saya cuma datang sama Tuhan. Modal saya cuma dengkul sama lutut. Saya berlutut, saya nangis cari Tuhan. Ketika saya dituduh maling cincin, wah itu udah paling menyakitkan untuk saya. Harga diri saya sebagai wanita tuh tercoreng lah. Sebagai istri masa dibilang maling. Dari awal pun saya gak pernah ngambil barang dia tanpa izin ya. Cincin itu pun diberikan kepada saya untuk disimpan. Ya saya simpan dengan baik. Hanya karena kami ribut, hanya karena saya visum habis di KDRT, dia gak terima. Dia menggunakan itu untuk mau memenjarakan saya, ingin mencelakai saya, menjatuhkan saya. Akhirnya laporan pencurian cincin itu berjalan, diterima polisi, bisa naik sampai kejaksaan, akhirnya sampai ke pengadilan, dinyatakan lengkap P21. Saya sampai kaget, sampai ya sakit hati, nangis. Tapi ternyata penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tuh tidak pernah berhenti atas hidup saya. Selama kita hidup benar, kita hidup berkenan sama Tuhan, Tuhan pasti akan bela kita mati-matian, pasti. Tidak pernah Tuhan membiarkan orang benar sampai terguncang, sampai mati, sampai gitu gak mungkin. Karena saya ngalamin sendiri. Ketika saya nangis cari Tuhan, saya gak sanggup ngadepin pengadilan lagi kan. Ngadepin yang persidangan cerai aja juga udah aduh capek. Ngadepin sidang KDRT juga berasa banget. Ditambah lagi kasus cincin naik nih, dan saya yang jadi terdakwa. Saya udah ngebayangin duduk di kursi terdakwa di tengah-tengah, itu hatinya tuh deg-degan banget, udah gak kuat gitu loh. Makanya saya nangis cari Tuhan ketika dinyatakan kasus cincin saya ini lengkap P21 naik ke pengadilan. Saya tuh cuma bisa bergantung sama Tuhan, minta tolongnya cari ke Tuhan aja pokoknya. Minta Tuhan, aku udah gak kuat Tuhan, gimana ini masuk ke pengadilan lagi. Saya nangis, di otak saya ini bercampur aduk pikirannya. Selain ngebayangin pengadilannya, sidangnya, saya ngebayangin tentang biaya-biaya juga. Bayangin, udah single mom, ngidupin anak 3 sendiri, ditambah lagi kayak begini, tiap minggu saya harus bolak-balik Surabaya. Saya cuma modal nangis cari Tuhan, saya mohon sujud ke Tuhan. Sampai akhirnya saya ngeluarin semua kekesalan, kejengkelan, sakit hati saya tuh. Setiap kali cari Tuhan tuh saya curhat aja pokoknya. Tapi Tuhan nyatakan loh kuasanya. Ketika saya udah nggak melihat jalan keluar di depan mata, saya kepentok, saya udah nggak tahu harus gimana. Selalu Tuhan ada buka jalan, Tuhan buka mujizat. Besokannya setelah semalam saya nangis-nangis kayak gitu, teman saya, sahabat saya, mentor saya juga, Teresia, bisa WA saya, kontak saya, nanya kabar awalnya. Saya nggak pernah orang benar sama Tuhan itu kalau tolong bela, nggak pernah dibuat mengemis-ngemis tuh nggak pernah. Awalnya Teresia cuma hubungi saya, gimana kabarmu Krisni? Ya saya ceritakan, aduh sekarang udah proses berlanjut lagi nih, sampai yang kasus cincin naik pengadilan gini-gini. Lalu saya melihat cara Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan hati Teresia, menolong saya tuh, perpanjangan tangan tuh lewat Teresia, di mana dia loh berbaik hati menawarkan pertolongan kepada saya. Krisni, kamu kan cewek sendirian, kau datang ke Surabaya, sini deh aku temenin, udah tinggal rumahku aja, jangan tinggal hotel gini nih. Wah itu tuh buat saya berarti banget, karena itu yang saya doain semalam sama Tuhan. Saya nangis kan, saya bilang Tuhan saya juga gak kuat loh, saya gak tahu sidang ini bisa 13 kali, 14 kali kali. Proses sidang itu berkali-kali, gak cuma sekali. Tiap minggu agendanya beda-beda. Makanya saya bilang, aduh Tuhan, Engkau sungguh baik. Itulah saya bilang, mengucap syukur walaupun saya masih dalam kesesakan, masih dalam penderitaan, masih dalam masalah. Tapi saya melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Bukan hanya Tuhan secara teori loh di Alkitab doang, firman Tuhan apa enggak. Tuhan bertindak secara nyata dalam hidupku yang aku alami. Tuhan tahu aku keuanganku di tabungan juga berapa sih. Saya kan single mom sekarang kan. Saya juga sudah mulai membangun hidup gitu loh, menata hidup dengan 3 anak saya. Tapi Tuhan tahu apa yang aku butuhkan. Tuhan kirim penolong. Akhirnya itu juga untuk saya itu yang sangat menguatkan loh, pertolongan Teresia. Setiap kali saya datang ke Surabaya tiap minggu sebelum sidang, Teresia juga ngajak C. Mary, Shelly, Mbak Endah,
Patrice juga, kadang Cik Esther juga, kita sepakat berkumpul doa sama-sama untuk nguatin aku. Di sini tempatnya, saya masih ingat. 6 bulan terakhir ini saya sering bolak-balik Surabaya, saya sering datang ke sini. Disitulah setiap kali saya datang sama Tuhan, bersama berkumpul bersama kami semua sepakat, saya bisa merasakan loh damai sejahtera. Dari yang tadi ketakutan, saya nggak yakin saya sanggup ke pengadilan, saya bisa lebih tenang. Ada ketenangan yang saya rasakan sendiri di hati saya. Sampai saya ke sidang pun ya, ditemenin oleh Teresia juga sama Cek Mary. Buat saya itu udah kayak bawa bala tentara malaikat yang nyata bisa dilihat mata saya. Saya tahu Tuhan itu ada kok. Cuma kan Tuhan saya nggak bisa lihat pakai mata ya. Tapi Tuhan kirim-kirim penolong. Siapapun Tuhan bisa pakai. Salah satunya ya, sahabat baik saya ini, dia yang nolong saya waktu itu, menguatkan saya, dampingi saya ke pengadilan setiap minggu. Termasuk Cek Mary juga. Buat saya itu sangat berarti. Karena saya itu benar-benar udah sendirian. Dengan adanya mereka, buat saya itu udah gak terlalu takut lagi. Karena saya ada seperti ada teman, seperti saya tidak sendirian. Itu loh pertolongan Tuhan atas hidupku. Sampai akhirnya bolak-balik tiap minggu ya, perjalanan iman itu juga jatuh bangun. Dimana saya berharap ketika ada agenda namanya putusan sela itu loh, dimana hakim bisa memutuskan sidang ini tidak perlu dilanjutkan lagi atau harus dilanjutkan lagi. Saya tuh sangat berharap juga waktu itu. Ternyata masih tetap berjalan sidangnya. Putusan selanya dari pengacara saya ditolak, pembelaannya. Wah, saya jatuh lagi, nangis lagi. Tapi di situ yang saya melihat ya, begitu pentingnya kita tuh dikelilingin dan dengan orang-orang di dalam Tuhan juga. Itu seperti pagar, seperti orang yang nguatin kita, yang nyadarin kita terus, ngasih semangat terus. Saya di-comfortin, diberi comfort oleh Teresia, Cek Mary bilang, Krisni, kita tahu sih kamu. Saya nangis di belakang mobil ketika dari putusan sela itu masih berlanjut. Tapi saya belajar pentingnya dalam hidup tuh juga kita tuh dikelilingi dengan orang-orang positif, orang dalam Tuhan. Itu sangat penting karena pergaulan tuh bisa merusak karakter baik kita. Nah, di situ saya bersyukur juga sama Tuhan. Ternyata Tuhan ini begitu mengasihi aku. Aku udah hancur babak belur juga, udah sampai gak kuat hidup juga. Ternyata selalu ada pertolongan, selalu ada bantuan. Sampai akhirnya kasus sidang saya, Tuhan membela, Tuhan menangkan. Saya terbukti tidak bersalah, saya bebas murni. Itu loh pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya mengerti bahwa ngampunin orang yang menyakiti kita itu nggak mudah ya. Sampai suatu hari saya diuji Tuhan tanpa ada pemberitahuan dahulu. Ya kan? Jadi ada kejadian gini. Saya nih kan berulang kali kan selalu orang bilang ampunin suamimu ya, ampunin mantan suamimu ya, karena sudah cerai jadi mantan kan. Oke, saya tahu itu kehendak Bapak, kehendak Tuhan. Kita harus nurut nih. Karena memang Tuhan mau kita ngampunin dan itu ternyata untuk kebaikan saya sendiri, diri kita sendiri. Pernah ada kejadian, lagi berjalan sidang kasus cincin kan. Saya lagi perjalanan mau ke Surabaya lagi karena kan tiap minggu. Besoknya itu agendanya mantan suami dihadapin dengan saya. Mantan suami memberi kesaksian yang akan menjatuhkan saya bahwa saya itu mencuri gitu loh. Sebelum berangkat aja di Jakarta aja, sebelum di Surabaya doa pun di Jakarta saya juga udah doa, Tuhan kuatin dong Tuhan, besok gue bakal ngadepin mantan suami ini gimana. Aku juga udah gimana ya, pokoknya bahasa roh aja dalam hati dia, Paulo Jesus help me, gue udah gak tahu lagi kan. Pokoknya cuma bisa berharap, bergantung, berserah sama Tuhan, itu yang saya lakukan selalu. Ternyata waktu saya perjalanan ke Surabaya, di waiting room, lagi nungguin mau boarding, ketemu mantan suami, satu pesawat lagi. Gue sampai, kok bisa gitu loh, janjian enggak, berhubungan juga enggak ada, satu pesawat, untungnya enggak sebelahan. Dia duduknya di depan, saya di belakang. Waduh, pokoknya pas saya lagi di waiting room, bayangin ya, tiba-tiba dapat message masuk, kamu ke Surabaya sama siapa? Si mantan suami yang WA saya, message saya. Terus saya mau jawab bingung, kok dia tahu ya gue mau ke Surabaya ya, sama siapa lagi gitu loh. Padahal saya sendirian kan. Terus saya gak berani jawab, saya mikir gini, takutnya jawabnya nanti berkepanjangan lagi, ditanya yang lain-lain lagi. Udah deh, diem aja deh. Saya masukin HP,
begitu saya masukin HP balik badan gini, ada yang melambai itu dari jauh tuh. Itu si Irsan, suami saya sampai, hah? Terus dia tahu saya baca message nggak jawab kan, karena takut salah saya. Akhirnya saya ketawa, saya lambai balik gitu. Terus saya bingung, tapi yang saya heran sama diri saya ketawa loh. Saya bisa senyum dengan orang yang pernah menyakiti saya. Saya bisa melambai balik. Padahal saya pernah digebuk, saya pernah dicekek loh. Saya pernah dicaci maki, lo gak mati-mati. Tapi saya senyum ke dia. Terus dia masih ngajak saya, sini duduk ke sebelah saya. Oh, saya bilang no thank you gitu loh. Bener, itu saya diuji Tuhan. Terus saya sampai no thank you. Terus yaudah saya taruh HP kan, saya main game aja. Pokoknya kalau kayak airport selalu nunggu boardingnya main game gitu loh. Ternyata dia nyamperin saya ke sebelah. Kita duduk sebelahan, diajak bicara, ya saya jawab. Dia nanya gimana anak-anak, oh baik. Terus mau ini dong nelpon anak. Oh mau nelpon ya, oke bentar ya aku telepon dulu ya. Saya telepon anak saya. Koko, mami sama papamu nih di sini. Terus anak saya juga kaget. Kok bisa Mi? Emang janjian? Ya enggak lah, ketemu, nggak ngerti kenapa ketemu ini loh. Terus aku bilang gini, mau ngomong nggak sama papamu? Papamu mau bicara sama kamu. Tapi anak saya masih trauma. Dia bilang enggak Mi. Tiga-tiganya masih ketakutan. Karena si Irsan di sebelah saya, dia dengar kan. Terus saya cuma bilang, anakmu belum mau. Terus ya udah, matiin HP kan. Terus ngajak ngobrol lagi, ke Surabaya mau apa? Mau sidang kan gitu loh, besok gitu loh. Terus akhirnya saya jawab juga masih nyantai kayak gini loh. Saya bingung dengan diri saya juga, ngadepin orang yang pernah mau bunuh saya, tapi saya nggak ada marah, nggak ada sakit hati, nggak ada kepedihan. Dan itu benar-benar saya bisa merasakan pertama kali ya, betapa bebasnya diriku. Aku benar-benar lepas dari belenggu penderitaan itu. Dan saya benar-benar baru menyadari ketika saya udah dibilang untung gak lama lu waiting roomnya. Sebentar lu, untung gak lama lu. Karena saya udah bingung aja bakal ditanya apa lagi nih sama si mantan suami ini gitu loh. Saya kan jawabnya juga hati-hati banget kan. Takut salah lagi gitu loh. Untung gak lama. Jadi pembicaraan itu gak panjang kok. Akhirnya dipanggil boarding. Waduh, terus gue bilang, boarding, oke, boarding. Naik pesawat. Dari situ saya tahu dia duduk di depan, saya duduk belakang. Ketika kita naik pesawat saya cuma bilang, aduh Tuhan, saya heran loh hari ini. Saya sampai curhat ke Teresia kan, dia jemput saya kan. Ter, gue ketemu sama mantan suami gue satu pesawat. Terus malah ketawa-tawa kita. Terus malah saya bilang, gue udah gak ada benci, gak ada sakit hati loh. Ini yang saya baru sadari, Tuhan sudah memampukan saya untuk mengampuni tuh. Itu yang namanya pengampunan. Pengampunan itu keputusan. Bukan karena saya ngampunin orang yang pernah menyakiti saya, itu bukan karena dia udah minta maaf, bukan karena dia sudah mohon ke saya, bukan karena kami sudah rujuk, tidak. Saya ngambil keputusan untuk mengampuni itu karena saya mau taat sama Tuhan. Karena saya tahu hidup untuk selalu ditolong Tuhan tuh kita juga harus hidup berkenan sama Tuhan. Dan kita pun juga harus nurut, tunduk apapun yang Tuhan mau gitu loh. Memang sakit banget. Saya udah bilang sakitnya minta ampun, gak kuat hidupnya juga. Tapi sampai detik ini saya juga gak nyangka loh, kok bisa ya. Saya sekarang udah single mom. Saya juga gak nyangka loh, awalnya tuh kan saya sering diancam kan sama mantan suami. Lu cabut tuh laporan KDRT lu tuh, baru gua kasih uang. Terus saya gak berani jawab salah, ngajak ribut lagi. Akhirnya saya diem, saya belajar, saya mulai bekerja. Saya cuma bisa doa ngandelin Tuhan, saya udah gak dikasih uang sama mantan suami, gimana dong. Saya cuma yang dapat rema dalam hati, cuma aku yang menyediakan untuk kamu, bukan suamimu, bukan siapapun, aku yang menyediakan. Dari situ saya pegang aja tuh firman Tuhan untuk aku. Gak mudah, hidupin 3 anak sendiri gak mudah. Tapi setelah saya berjalan sampai hari ini, saya melihat ke belakang, saya pun gak nyangka dengan diri saya. Kok bisa ya saya bayar uang sekolah 3 anak sendiri? Kok bisa ya saya bayar tuh uang gedung sekolah anak saya pindah sekolah? Saya gak nyangka loh itu. Tapi saya jalanin sampai detik hari ini. Dimana makanya saya bilang, saya bisa berdiri sampai detik hari ini semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan.
Gak mungkin saya bisa ada hari ini kalau bukan karena Tuhan. Dan lihatlah Tuhan bekerja. Itu yang saya sadari. Tuhan selalu ngirim banyak penolong. Di mana yang kita butuhkan Tuhan kirim. Gak tahu itu siapa. Saya percaya Teresia bisa tiba-tiba nyari saya itu bukan karena saya nyari dia dulu. Itu karena Tuhan. Gak ngerti, udah Tuhan yang ngatur. Itu yang saya bilang. Terus berharap, beriman, berpegang teguh sama Tuhan. Karena itu saja yang satu-satunya kunci saya bisa menjalankan hidup, bisa ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Itu. Terima kasih semuanya untuk kesaksian saya.